Langit pagi di kaki Gunung Watu Petak terlihat pucat, tertutup kabut tipis yang belum mengangkat sejak subuh. Gilang berdiri di depan gapura masuk jalur pendakian, memandang jalur tanah yang menanjak dengan gugup dan penasaran sekaligus. Ini pendakian keduanya, tapi yang pertama ke gunung ini, gunung yang katanya masih perawan, belum banyak dijamah orang, tapi punya aura yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siap, Mas Gilang?" tanya seorang pria berkemeja flanel lusuh dan topi kupluk. Suaranya berat, tapi ramah. Dialah Pak Rono, ketua rombongan sekaligus juragan wisata lokal yang membuka jalur ini untuk publik. Gilang mengangguk. "Siap, Pak." Rombongan berjumlah 7 orang. Gilang, 2 mahasiswa pecinta alam, sepasang suami istri petualang, dan 2 asisten Pak Rono yang wajahnya jarang tersenyum. Mereka memulai langkah pertama dengan doa singkat, lalu menapaki tanah merah yang mulai licin oleh embun. Langkah demi langkah, suasana makin sunyi. Tak ada suara burung seperti biasanya. Hutan di jalur itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara daun gugur dan ranting patah yang terdengar di sela-sela langkah. Setelah 1 jam perjalanan, di pos 1 yang ditandai batu besar berlumut, Gilang mulai merasa aneh. Ada suara kepakan sayap kecil yang berulang-ulang melintas di atas kepalanya. Ia mendongak. Seekor jala hitam terbang rendah lalu hinggap di dahan mati. Matanya tajam menatap Gilang, tak berkedip. "Burung jalak," gumamnya. Tapi aneh, burung itu seperti mengawasinya. Ketika mereka mulai jalan lagi, jala itu ikut, berpindah dari satu dahan ke dahan lain, terus di atas Gilang. Ia menoleh ke belakang, mencoba melihat apakah burung itu hanya mengikutinya saja atau seluruh rombongan. Tapi jelas, burung itu hanya menempel padanya. "Pak Rono," Gilang mendekat, "burung itu ikut saya terus dari tadi. Biasanya memang ada jalak di sini?" Pak Rono menatap sebentar ke arah burung itu, lalu tersenyum kecil yang tak menyentuh matanya. "Kalau kamu dihampiri burung di sini, tandanya kamu disukai." "Disukai siapa?" Pak Rono tertawa kecil, tapi tak menjawab. Ia mempercepat langkah. Menjelang siang, mereka sampai di pos 3, tempat istirahat pertama yang cukup luas. Gilang duduk di atas batu sambil membuka bekalnya, roti isi keju dan air mineral. Ia mengunyah perlahan, menikmati angin yang mulai membawa bau tanah dan pepohonan. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar sangat dekat. Jala hitam itu hinggap di batu tak jauh darinya. "Diam." Matanya menatap Gilang seakan bicara. "Ngikutin aku terus, ya?" ucap Gilang pelan. Ia sobek sedikit rotinya dan meletakkannya di dekat kaki burung itu. Tak disangka, burung itu melangkah maju dan mematuk perlahan. Tiba-tiba suara keras terdengar. Salah satu asisten Pak Rono, pria berkepala plontos dan tubuh kekar, melirik tajam. "Jangan dibiasain, Mas. Burung jalak di sini bukan kayak jalak pasar." "Kenapa, Mas?" tanya Gilang hati-hati. "Kadang mereka bukan burung beneran," sahut pria itu datar. Lalu ia berjalan menjauh. Gilang menatap burung itu lagi. Kali ini, jala itu tampak menunduk, mematuk remah terakhir, lalu menatapnya lagi sebelum terbang naik ke dahan di atas. Ia merasa ada yang ganjil. Tapi anehnya, tidak takut. Justru ada rasa hangat, seolah sedang ditemani. Malam mulai turun saat mereka tiba di pos 4. Angin gunung makin dingin. Kabut turun cepat, menyelimuti perkemahan mereka. Tenda didirikan. Api unggun kecil menyala, tapi entah kenapa Gilang merasa gelisah. Ia menoleh ke pohon di tepi jalur. Jalak hitam itu ada di sana, tak bergerak. Setelah makan malam, satu persatu pendaki masuk ke tenda masing-masing. Gilang mencoba tidur, tapi sulit. Suara binatang malam biasanya ramai, tapi malam itu nyaris hening.
Sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara aneh. Gamelan. Suara lembut yang samar tapi jelas, seperti dari kejauhan. Suara yang tak seharusnya ada di gunung. Ia perlahan membuka tenda, mengintip keluar. Di kejauhan, ada bayangan 3 orang berjalan menyusuri jalur samping hutan. Cahaya lampu senter kecil di tangan mereka redup. Gilang mengenali salah satunya, Pak Rono. Ia melangkah keluar pelan, mengikuti mereka dari jauh. Jalak hitam itu, entah sejak kapan, sudah terbang dan meluncur di depannya, seperti memandu jalan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi dengan akar menjulur seperti lengan. Di bawahnya, Pak Rono mulai mengeluarkan sesuatu dari kantong besar, sesajen. Ada kembang 7 rupa, dupa, dan darah ayam di mangkuk tanah liat. Gilang terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Kemudian terdengar suara Pak Rono, pelan tapi jelas. Tumbalku malam ini. Gilang. Gilang hampir tak bisa bernapas. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku tanah. Jala hitam itu tiba-tiba bersuara keras dari atas pohon, mengejutkan Pak Rono dan asistennya. Pak Rono menoleh cepat, matanya menyipit menatap kegelapan. Dia mengawasi, gumamnya. Penjaga itu belum mati rupanya. Gilang mundur perlahan, lalu berlari kembali ke tenda, jantung masih berdebar keras. Ia tak tahu siapa penjaga yang dimaksud. Tapi ia yakin satu hal. Burung jala itu menyelamatkannya. Gilang duduk memeluk lutut di dalam tenda, jantungnya masih berdegup keras. Pikirannya berputar tak karuan, mengulang-ulang adegan yang baru saja ia saksikan, ritual gelap di bawah pohon raksasa, sesajen dengan darah ayam, dan nama dirinya yang disebut sebagai tumbal. Dari luar tenda, suara angin menderu kencang. Pepohonan saling bergesekan, menciptakan suara seperti desahan makhluk-makhluk yang tak tampak. Dan di sela itu, terdengar kepakan sayap ringan. Burung jalak. Gilang membuka sedikit resleting tenda. Jalak hitam itu bertengger di atas ranting kering, tepat menghadap tendanya. Matanya bersinar aneh dalam gelap, seolah tahu apa yang sedang Gilang pikirkan. Terima kasih, gumam Gilang lirih. Entah kepada siapa ia bicara, tapi hatinya yakin, burung itu mendengarnya. Pagi harinya, semua kembali normal. Rombongan bangun dan bersiap menuju pos 5, lokasi terakhir sebelum puncak. Wajah Pak Rono kembali cerah seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa malam tadi. Tapi Gilang tahu betul, di balik senyum ramah itu ada niat gelap yang belum tuntas. Saat sarapan, Gilang memandang sekeliling. Jala itu kini tidak terlihat. Hanya suara-suara burung liar biasa. Ia merasa sedikit cemas. Tapi ketika ia berdiri hendak merapikan tas, suara keras memecah udara. Ciaak. Burung jala hitam itu kembali muncul dari balik pepohonan, meluncur dan hinggap di bahu batang pohon dekatnya. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Dan seketika, Gilang merasa lebih tenang. Jalur menuju pos 5 lebih curam dan licin. Tanah merah berganti dengan akar-akar mencuat dan batuan tajam. Beberapa pendaki di depan berjalan lebih lambat. Gilang tetap di tengah rombongan, berusaha menjaga jarak aman dari Pak Rono dan asistennya. Setengah perjalanan, salah satu dari rombongan, si suami petualang, tiba-tiba terpeleset. Ia terguling dan nyaris terperosok ke jurang jika saja tak ditahan oleh istrinya yang sigap menarik tas punggungnya. Aduh! Hati-hati, Mas, teriak sang istri panik. Semua menoleh. Gilang ikut membantu. Tapi yang membuatnya merinding adalah jala hitam itu. Burung itu bersuara nyaring beberapa detik sebelum insiden terjadi. Seolah memberi peringatan. Atau menyelamatkan. Kejadian itu membuat suasana mendadak hening.
Para pendaki lain menatap jurang di sebelah jalur dengan ngeri. Pak Rono terlihat gelisah. Ia sempat melirik burung jalak itu dengan pandangan kesal. Gilang memperhatikan betul, dan ia menyadari satu hal, Pak Rono takut pada burung itu. Setiba di pos 5, kabut sudah mulai turun lagi. Pohon-pohon berlumut berdiri rapat seperti pagar alami. Tempat itu sempit, cukup hanya untuk beberapa tenda. Gilang memilih mendirikan tendanya agak ke sisi, menjauh dari kelompok utama. Ia ingin tetap waspada. Jalak hitam hinggap di ranting pohon di atas tendanya. Setelah makan malam, semua masuk ke tenda. Tapi malam itu, Gilang tidak berniat tidur. Ia menunggu. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini, hanya satu orang. Ia intip dari celah tenda. Sosok itu adalah asisten Pak Rono, yang berambut gondrong dan bertubuh tinggi kurus. Ia berjalan cepat membawa tas kecil, mengendap ke arah jalur yang menuju balik hutan. Gilang mengikutinya diam-diam. Perjalanan sekitar 15 menit membawa mereka ke tempat yang mirip dengan lokasi ritual malam sebelumnya. Pohon besar masih berdiri angker, dan sesajen baru sudah ditata. Kali ini, bukan darah ayam, tapi foto. Foto seseorang. Foto Gilang. Asisten itu mulai berdoa dalam bahasa Jawa kuno, memanggil-manggil sesuatu dari balik gelap. Gilang menahan napas. Dupa mulai menyala. Angin tiba-tiba mati. Sunyi total. Namun, dari atas pohon, burung jalak hitam meluncur turun. Ia mencakar dupa itu, menjatuhkan mangkuk sesajen, dan berputar di udara sambil bersuara keras, seperti alarm gaib. Asisten itu tersentak. Ia menoleh ke atas. Setan alas itu belum mati. Kenapa masih ikut campur? Gilang melihat pemandangan mengerikan, bayangan gelap muncul di belakang pohon, samar seperti kabut yang membentuk tubuh. Bayangan itu tak terlihat jelas, tapi tinggi, besar, dan memiliki mata merah yang bersinar. Asisten itu ketakutan. Ia membungkuk, melempar semua sesajen dan lari tunggang langgang kembali ke perkemahan. Gilang hanya bisa terpaku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Burung jalak itu kini terbang ke arahnya, hinggap di tanah tepat di depan kakinya. Lalu, berbicara. Bukan suara dari paruhnya, tapi suara di dalam kepala Gilang. Mereka menunggumu mati. Tapi aku sudah melihat hatimu. Kau bukan milik mereka. Gilang terisak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi saat itu juga ia tahu, ini bukan burung biasa. Dan lebih dari itu, ia tidak sendiri. Pagi harinya, suasana perkemahan kacau. Asisten Pak Rono yang lari tadi malam mendadak demam tinggi dan mengigau keras. Ia terus berkata, "Bayangan, mata merah, penjaga, dia akan datang." Pak Rono mencoba menenangkannya tapi terlihat gugup. Sementara para pendaki lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Gilang yang diam, mengamati jalak hitam yang kini bertengger di batang pohon, memandang Pak Rono dengan tatapan seolah menantang. Dan dalam hati Gilang tahu, permainan ini belum selesai. Mereka belum berhasil mencelakainya. Tapi mereka belum berhenti. Dan hanya satu yang bisa melindunginya sekarang. Penjaga puncak. Mentari pagi di pos 5 hanya menembus tipis-tipis lewat celah daun. Kabut masih enggan naik dari tanah. Di tengah tenda-tenda yang mulai dirapikan, satu tenda tetap tertutup rapat. Di dalamnya, asisten Pak Rono, yang semalam melarikan diri dari hutan, terbaring kaku, kulitnya pucat, tubuhnya menggigil meski dibalut jaket tebal dan selimut. Matanya kosong menatap langit-langit tenda, bibirnya terus bergetar, mengucap kata-kata yang tak dimengerti. Dia kerasukan, bisik salah satu pendaki.
Pak Rono hanya tersenyum samar. Kecapean? Mungkin. Dia memang sering begitu kalau kelelahan. Biar saya yang urus. Namun Gilang tahu, itu bohong. Ia melihat sendiri kejadian semalam. Jala hitam itu kini bertengger di batang pohon di belakang tenda. Diam, tapi seolah tetap mengawasi. Perjalanan ke puncak dimulai menjelang pukul 10 pagi. Medannya semakin terjal dan terbuka, dengan batu-batu besar yang diselingi semak belukar berduri. Di titik ini, hanya 6 dari 7 orang yang ikut, 1 asisten Pak Rono ditinggal karena sakit. Sepanjang perjalanan, Gilang tak bisa menghilangkan pandangan dari Pak Rono. Wajahnya tampak biasa, tapi sorot matanya kadang berubah tajam jika menoleh ke jala hitam yang tetap mengikuti dari ketinggian. Setelah 2 jam pendakian, mereka sampai di dataran batu besar, sebuah batu altar alami di lereng sebelum puncak. Tempat itu anehnya datar dan bersih, seperti memang sengaja disiapkan untuk sesuatu. Pak Rono berhenti di situ. Ia berkata pada rombongan, "Kita istirahat dulu. Dari sini tinggal 1 jam ke puncak." Yang lain setuju dan mulai membuka bekal, duduk di bawah pohon atau batu besar. Namun Gilang berdiri di tepi, mengamati sekitar. Ada sesuatu yang membuat lehernya merinding. Pohon-pohon di sekitar batu itu semuanya bengkok ke satu arah, seperti membungkuk pada batu itu. Di tanah, Gilang melihat sisa dupa terbakar, keringat bunga, dan bekas darah yang kering di sela retakan batu. Ia tahu, tempat ini bukan tempat biasa. Ini tempat ritual. Dan semua semakin jelas. Gilang. Suara itu datang dari belakang. Pak Rono berdiri sambil tersenyum, matanya menatap langsung. "Ayo ikut saya sebentar. Ada pemandangan bagus di balik sana," katanya sambil menunjuk jalur kecil menurun ke balik batu besar. Gilang menatapnya, pura-pura tidak curiga. Tapi hatinya berdetak kencang. Ia tahu betul, ini bukan ajakan biasa. Ini jebakan. Namun sebelum ia menjawab, suara keras terdengar. "Ciaak." Jala hitam itu terbang cepat melintas di antara mereka berdua, nyaris mengenai kepala Pak Rono. Pria itu tertegun, lalu wajahnya berubah murka. "Burung sialan," makinya pelan. Tangannya mengepal. Gilang mengambil langkah mundur. "Maaf, Pak. Saya istirahat di sini saja. Tadi malam saya mimpi buruk." Pak Rono mengangguk perlahan, tapi sorot matanya penuh tekanan. "Baiklah. Tapi jangan kemana-mana. Puncak belum tentu bisa kamu capai sendirian." Setelah makan siang singkat, perjalanan lanjut menuju puncak. Jalurnya menyempit dan tepiannya curam. Angin mulai berhembus kencang. Kabut tipis turun, menambah kesan magis di sekitar jalur itu. Di titik tertentu, Gilang merasa perutnya mual. Kepalanya pusing. Ia berhenti sejenak, duduk di batu dan menenggak air. Jala hitam itu kembali datang, terbang rendah dan hinggap di atas batu di dekatnya. Matanya menatap lurus ke mata Gilang. Dan untuk pertama kalinya, Gilang merasa seolah mendengar suara, bukan dari paruh burung itu, tapi dari dalam pikirannya. "Mereka akan mencelakakanmu di atas sana. Tapi kau tidak sendiri." Gilang bergidik. Ia tak sempat menjawab. Jala itu sudah kembali terbang ke atas, melingkar-lingkar di langit seperti elang penjaga. Sekitar pukul 2 siang, mereka tiba di puncak Watu Petak. Tempat itu datar, dihiasi batu-batu tegak seperti tugu. Langit cerah sebentar, lalu kembali tertutup kabut. Para pendaki lain mulai mengambil foto, mengabadikan momen. Tapi Gilang tetap waspada. Ia berdiri di pinggir, menjauh dari tebing dan menjauhi Pak Rono serta asistennya yang tersisa. Tiba-tiba, Pak Rono berkata, "Mas Gilang, coba foto dari sana, dari tepi batu itu."
Bagus kalau menghadap ke arah lembah. Gilang menoleh. Tempat yang ditunjuk tepat di tepi jurang. Satu langkah saja, dan jatuh. Asisten Pak Rono ikut menghampiri dari belakang. Gilang perlahan berjalan ke sana, seolah menuruti. Tapi begitu ia sampai di titik itu, ia mendengar langkah cepat di belakang. Seketika, jala hitam menukik dari atas dan mencakar kepala asisten Pak Rono yang berlari mendekat. "Asu!" teriak pria itu, mengibaskan tangan. Tapi telat, Gilang sudah berbalik dan menendangnya ke samping. Asisten itu terhuyung, lalu terjatuh, menggelinding ke arah tepi batu, tergelincir, dan jatuh ke bawah. Teriakan panjang menggema, lalu hilang. Sunyi. Pak Rono membelalak. "Gilang, kau?" Namun sebelum ia bisa bicara, langit mendadak gelap. Kabut naik tebal, seperti awan yang turun. Angin menggila, dan suara gaib bergema di antara tiang-tiang batu. Cukuplah. Tak ada lagi tumbal di gunung ini. Sosok tinggi membentuk dari kabut, perlahan menjadi jelas. Sosok manusia setengah burung, bermata menyala, dengan bulu hitam seperti sayap besar membentang. Pak Rono jatuh terduduk. Ia gemetar. "Penjaga, kau tak boleh campur tangan. Aku sudah memberi. Sudah mengorbankan banyak. Bukan milikmu untuk dikorbankan. Gunung ini bukan milik manusia rakus." Sosok itu mengangkat tangannya. Angin mengamuk seperti topan. Pak Rono menjerit. Tubuhnya terseret perlahan ke arah tebing, meski tak ada yang menyentuhnya. Ia meronta, mencakar tanah, tapi sia-sia. Semua harus kembali pada asal. Dengan teriakan panjang, Pak Rono terlempar ke jurang. Kabut menelan tubuhnya. Hening. Jala hitam itu kembali ke bentuk kecilnya, melayang dan hinggap di bahu batu tempat Gilang berdiri. Mata mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya terima kasih yang dalam dari hati Gilang. Dan saat kabut perlahan terangkat, langit cerah. Seolah segalanya sudah kembali ke tempatnya. Langit di atas puncak gunung Watu Peta kembali biru. Angin yang tadi menggila kini sejuk, mengalun pelan menyapu wajah Gilang. Ia berdiri mematung di tepi batu, menatap ke arah jurang tempat Pak Rono terlempar. Tak ada suara. Tak ada sisa. Hanya kabut yang perlahan turun lagi, menutup segalanya seperti selimut takdir. Dua pendaki lain yang melihat kejadian itu tak bisa berkata-kata. Wajah mereka pucat pasi. Istri dari pendaki yang sempat hampir jatuh sebelumnya mulai menangis. Apa yang barusan terjadi? Astagfirullah. Jalak hitam hinggap di tiang batu, menatap Gilang dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Matanya seperti bicara, seolah berkata, "Kau selamat, tapi belum selesai." Gilang duduk di atas batu, lututnya lemas. Ia tak bisa berpikir. Tubuhnya berkeringat dingin meski suhu begitu rendah. Bayangan sosok penjaga, makhluk tinggi bersayap, bermata nyala merah, terus terputar dalam kepalanya. "Aku, seharusnya mati," bisiknya lirih. Namun satu persatu, ingatan mengalir kembali. Burung jalak itu. Peringatan dari suara-suara samar. Ritual malam. Bekas darah di altar. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, ia bukan selamat karena kebetulan, tapi karena dilindungi. Sisa waktu di puncak dihabiskan dalam diam. Para pendaki memutuskan untuk segera turun tanpa berlama-lama. Jalur yang tadinya ingin diabadikan lewat foto dan video kini tak lagi menarik. Terlalu banyak kejadian di luar nalar yang membayangi. Perjalanan turun jauh lebih cepat. Gilang memilih berada paling belakang. Jalak hitam terus mengikuti dari atas,
hinggap di dahan atau terbang di udara seperti bayangan pelindung. Ia tak bicara, tak bersuara, tapi keberadaannya memberi rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Di pos 5, mereka mengambil tenda dan perlengkapan. Asisten Pak Rono yang semalam kerasukan masih tergolek di dalam tenda, matanya kosong, tak merespons. Seolah pikirannya telah ditarik ke tempat lain dan tak bisa kembali. Dua pendaki lainnya membantu menggotongnya turun. Di pos 3, Gilang berhenti sebentar. Ia duduk di batu tempat dulu ia memberi makan remah roti pada burung jalak untuk pertama kalinya. Jalak itu hinggap kembali di tempat yang sama. Kali ini, Gilang menatap langsung ke mata burung itu. "Kau bukan burung biasa, ya?" Tak ada jawaban. Tapi dalam hening itu, suara lembut muncul dalam pikirannya. "Aku adalah sisa dari yang menjaga tempat ini. Sudah lama manusia melupakan kami. Tapi kau memberi sebelum kau tahu siapa aku. Itu cukup." Mata Gilang memanas. Ia tak mengerti kenapa dadanya sesak, seolah habis kehilangan sesuatu. "Kenapa aku?" "Karena kau masih tahu caranya berbagi, bahkan pada makhluk yang kau anggap tak penting. Dan gunung ini butuh orang-orang sepertimu untuk tetap hidup." Jalak itu terbang sekali lagi, lalu perlahan menghilang di balik pepohonan. Sesampainya di base camp, suasana menjadi lebih aneh. Pendaki lain yang tadinya berangkat bersama kini terpecah. Sebagian ingin melapor ke aparat, sebagian memilih diam karena takut dikira gila. Tapi satu hal pasti, Pak Rono hilang. Tubuhnya tak ditemukan. Asistennya lumpuh bicara. Dan Gilang adalah satu-satunya saksi yang tahu segalanya. Namun Gilang memilih diam. Saat ditanya petugas SAR yang dipanggil dari desa sekitar, ia hanya mengatakan, Pak Rono terpeleset saat mengambil foto. Ia tak cerita soal ritual. Tak cerita soal penjaga. Apalagi soal burung jalak yang berbicara. Karena ia tahu, tidak semua orang akan mengerti. Dan mungkin, tidak semua boleh tahu. 3 hari setelah pulang dari pendakian, Gilang kembali ke rumahnya di kota. Namun malam-malamnya tak pernah tenang. Setiap tidur, ia selalu memimpikan kabut putih, batu-batu raksasa, dan suara gamelan dari kejauhan. Kadang ia terbangun dengan suara "ciaak" dari luar jendela. Tapi setiap kali dilihat, hanya bulan yang tergantung diam. Ia mulai sering bermimpi melihat jalak hitam terbang di langit, lalu berubah menjadi sosok manusia dengan sayap besar, berdiri di antara kabut sambil mengangkat tangan. Gunung tak butuh tumbal. Ia hanya butuh dihormati. Seminggu kemudian, Gilang memutuskan kembali ke desa kaki Gunung Watu Petak. Bukan untuk mendaki, tapi untuk mencari seseorang. Mbah Warjo, tetua desa yang dulu pernah disebut-sebut sebagai penjaga adat. Ia menemukan rumah kayu tua di pinggir hutan. Mbah Warjo duduk di teras, mengenakan sarung dan ikat kepala. Tatapannya tajam meski umur sudah renta. Begitu melihat Gilang, Mbah Warjo tersenyum tipis. "Kowesing selamat teko gunung, kau yang selamat dari gunung." Gilang mengangguk pelan. "Saya mau tanya, Mbah, tentang burung jalak." Mbah Warjo menghela napas panjang, lalu menunjuk langit. Burung jalak hitam di gunung itu bukan burung biasa. Mereka jelmaan petapa lama, yang menjaga tempat suci dari niat jahat. Kalau ada yang dikasih makan dengan tulus, mereka akan membalas. Tapi kalau ada yang serakah, mereka akan mencabut hak hidupnya. Gilang terdiam. Pak Rono, lirihnya. Sudah terlalu banyak dia korbankan. Bukan hanya hewan, tapi manusia. Gunung tidak buta, Nak. Dan yang menjaga, tidak tidur. Gilang menunduk. Hatinya berat. Tapi juga tenang.
Sebelum pulang, Mbah Warjo memberikan sebungkus kecil daun sirih dan kembang. Buat nanti kalau kamu kembali ke sana. Taburkan di tempat pertama kamu kasih makan jala itu. Supaya dia tahu, kamu belum lupa. Gilang menggenggam bungkusan itu. Matanya menatap puncak gunung yang samar dari kejauhan. Kali ini, bukan dengan rasa takut, tapi hormat. Karena ia tahu, ia sudah jadi bagian dari yang menjaga. 2 minggu setelah tragedi di Gunung Watu Petak, langit di desa bawah kaki gunung tampak cerah. Tapi suasana masih menyimpan sunyi yang tak biasa. Sejak kepergian Pak Rono yang tak pernah ditemukan jasadnya, desa menjadi lebih tenang. Tak ada lagi pendakian besar-besaran. Tak ada lagi promosi wisata yang dibuat-buat. Seolah Allah meminta waktu untuk sembuh. Gilang kembali. Bukan sebagai pendaki, bukan sebagai turis, tapi sebagai seorang yang merasa punya janji. Ia menapaki jalur yang sama, kali ini sendirian. Tanpa rombongan. Tanpa niat menaklukkan puncak. Hanya membawa tas kecil berisi air minum, bekal sederhana, dan bungkus kecil dari Mbah Warjo, daun sirih dan kembang 7 rupa. Setelah 3 jam berjalan, ia sampai di pos 3, tempat segalanya bermula. Tempat ia pertama kali melihat jalak hitam itu. Tempat ia pertama kali berbagi remah roti dengan seekor makhluk yang ternyata jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Ia duduk di atas batu yang sama. Hening. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari balik pepohonan. Tidak ada burung. Tidak ada suara manusia. Hanya suara alam yang murni. Dengan perlahan, ia membuka bungkus kecil itu. Mengambil segenggam kembang dan daun sirih, lalu menaburkannya ke tanah di depan batu. Ia menunduk. Menutup mata. Terima kasih untuk hidupku. Tak lama setelah itu, suara kepakan sayap terdengar. Lembut. Pelan. Seolah waktu ikut berhenti. Gilang membuka mata. Di ranting pohon tepat di atasnya, burung jalak hitam itu kembali hadir. Matanya tajam. Tapi kali ini, ada kelembutan yang lebih jelas. Burung itu tidak langsung terbang ke arahnya. Ia diam. Lama. Lalu perlahan turun ke batu di depannya. Ia mematuk sekali ke tanah tempat bunga ditabur, lalu menatap Gilang dengan tenang. Kali ini, suara itu datang lagi. Bukan dari paruhnya, tapi dari dalam kepala Gilang. Kau datang bukan untuk meminta, tapi untuk menghormati. Maka gunung ini akan mengingatmu. Dan aku akan selalu ada, selama manusia masih bisa berbagi, sebelum menuntut. Air mata Gilang menetes. Ia tak tahu kenapa, tapi terasa seperti pulang ke rumah setelah lama hilang arah. Jala itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang ke langit terbuka, menghilang di antara sinar mentari yang menembus celah daun. Hari itu, Gilang tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Ia turun kembali. Tapi langkahnya ringan. Tak ada lagi beban. Tak ada lagi rasa takut. Gunung ini sudah menyimpan sebagian dari dirinya. Dan ia tahu, seseorang di atas sana akan selalu memperhatikannya. Sesampainya di kaki gunung, ia kembali bertemu Mbah Warjo. Sudah kau taburkan? Tanya sang tetua. Gilang mengangguk. Sudah, Mbah. Dan dia datang. Mbah Warjo tersenyum. Jala itu bukan hanya penjaga gunung, tapi penjaga hati manusia. Kalau kau tak memberi makan dulu waktu itu, mungkin kau sudah jadi korban. Gilang termenung. Apa gunung ini pernah aman, Mbah? Gunung selalu aman, Nak. Yang membuatnya tidak aman adalah manusia. Yang rakus. Yang serakah. Yang tak tahu batas.
Tapi kadang, ada satu orang baik, cukup untuk menyelamatkan semua. Gilang terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Beberapa bulan kemudian, Gilang mulai aktif dalam komunitas pecinta alam dan lingkungan. Tapi ia bukan lagi pendaki yang hanya mencari puncak dan foto. Ia bicara soal etika naik gunung, berbagi makanan dengan makhluk sekitar, mendoakan sebelum melangkah, meminta izin pada yang tak terlihat. Beberapa temannya menganggap ia terlalu spiritual. Tapi Gilang tak peduli. Karena ia tahu, di balik hutan dan tebing, ada yang melihat. Ada yang menjaga. Ia mulai rutin membawa remah roti dalam tasnya. Setiap naik gunung, ia akan duduk di titik tertentu dan menyebar remah itu ke tanah, tanpa harapan dibalas. Hanya sebagai pengingat, bahwa sebelum ia naik dan menginjak bumi tinggi, ia harus lebih dulu merunduk dan berbagi. Suatu hari, Gilang kembali naik ke Watu Petak. Bersama beberapa teman dekatnya. Jalur yang dulu mencekam kini terasa bersih. Tidak ada kabut gelap. Tidak ada firasat buruk. Jala hitam itu memang tidak muncul hari itu. Tapi Gilang tak kecewa. Ia tahu, yang menjaga tidak harus selalu terlihat. Di puncak, ia berdiri di tempat yang dulu jadi arena pengkhianatan. Batu besar itu kini diam. Sunyi. Tapi tak lagi menyeramkan. Ia berdiri, memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati. Untuk semua yang datang ke sini dengan niat baik, lindungilah mereka. Tapi untuk yang datang membawa kebencian, kerakusan, dan niat buruk, tunjukkan jalan pulang, sebelum gunung menolak. Saat ia membuka mata, seekor burung kecil melintas cepat di atasnya. Bukan jalak, tapi burung pipit biasa. Tapi tetap saja, senyum Gilang mengembang. Ia tahu, itu cukup. Gunung bukan tempat menaklukkan. Gunung adalah tempat kembali. Tempat mendengar suara hati, dan suara-suara lama yang hanya bisa didengar mereka yang datang dengan niat bersih. Dan di antara semua pendaki yang pernah menapaki batu-batu terjal itu, ada satu yang akan selalu diingat oleh gunung. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ia memberi makan seekor jalak, tanpa tahu siapa ia sebenarnya. Tamat.